dari benturan kayak gini nih, sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini apa tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Teori yang dikuasai oleh para penduduk itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang apa itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau debat di itu tadi ya, ini kalau kemudian di penyelidikan itu tadi ya, penyelidikan tuh. Ini karena saya bicara yang satunya pakai prosedur hukum ya, jadi intinya dari Pak Jokowi itu, pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga semua tadi diuraikan ya, bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan. Kayak gitu kan ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada. Misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Menurut Pak Refli Harun itu 90% nggak percaya, tapi kalau menurut Burhanu tadi 65% percaya. Nah, ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah gitu. Risikonya kepada yang ramai sekali itu tadi. Makin ramai dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru, makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Jadi mengapa ini jadi kasus ini ramai banget ya? Karena apa? Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan pihak lain harus mengikuti metode saya. Itu yang terjadi. Dari pihak sana, scientificnya udah, ini saya yakin 100%. Gitu. Ini, kalau ini mesti pakai bahannya dikaji dan sebagainya. Menafsirkan identik itu tadi sudah beda. Sudah keliru menurut saya. Karena apa? Sementara ya, kalau membuktikan ijazah asli, gitu ya. Dari teori pembuktian yang saya tahu ya itu. Lihat ijazahnya apa? Kalau itu ijazah analog, artinya bukan keluar dari sical dan sebagainya, ya pasti pakai metode yang cocok untuk analog itu dulu. Contoh sekarang ya, orang ijazahnya dituduh palsu gitu, pasti akan kembali siapa yang mengeluarkan. Kemudian saksi-saksinya siapa aja di sana. Apakah di sana ada skripsinya atau tidak? Apakah di sana apa dan sebagainya, teman-temannya masih ada apa enggak kesaksian. Makanya di dalam KUHP itu alat bukti itu tidak hanya digital Pak, yang digital itu hanya scientific crime investigation, itu hanya alat untuk mencari bukti dan membuktikan bahwa bukti itu clear. Alat bukti yang dipakai itu adalah keterangan saksi, dokumen, terus apa lagi? Saya lupa saya terus kemudian
petunjuk ya, keterangan dakwa, dan terakhir ini ditambah dengan bukti-bukti elektronik kan gitu. Belakangan itu. Dulu nggak ada bukti elektronik itu kan undang-undang masuk. Nah, kemarin Bareskrim itu ya sudah mencoba, saya udah ngomong itu. Ini kalau membuktikan alat gini ini ya, dokumen itu nggak perlu pakai lab 4 waktu itu. Karena apa? Kita nggak perlu banding-bandingkan. Jadi dengan menelisik ke dosen, kemudian dulu apakah ada pendaftarannya, apakah ada ininya, apakah ada apa daftar nilainya, apakah ada apa yang semua yang mendukung lah keterangan-keterangan semua itu, dokumen ada, semua dirangkum, penyidik bisa menentukan, oh iya memang benar gitu. Terus kemudian kemarin kenapa harus pakai lapor? Karena dari pihak sana kan mengejar supaya pakai lapor. Wow, menurut gini. Akhirnya lapor itu yang dipakai oleh Bareskrim kemarin tuh, setahu saya ya. Saya nggak ngelihat persis, tetapi saya pasti menduga ya. Karena ilmu pembuktian itu saya sama saja dengan mereka. Pasti akan nyari ijazah-ijazah yang lain yang sana Pak. Kalau bisa 100 dibawa sini semua, ya. 100 diperiksa. Itu tadi pakai lapor. Ya. Oh, berarti bahannya adalah ini keluaran tahun segini, ini tulisannya kayak gini, ini gini. Gitu dibandingkan termasuk ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, kemarin itu yang diambil hanya 3. Nah, terus sekarang 3 itu dituduhkan. Nah, itu pasti yang udah kolusi itu. Nah, kan konyol kayak gitu Pak itu. Nah, kayak gitu kan? Ya boleh Pak. Gak apa-apa. Silakan. Ijazahnya ratusan Pak. Ya. Kenapa hanya 3? Ya itu kalau kita ambil ratusan bisa saja. Iya. Harus Pak. Tapi tidak harus seperti yang Anda inginkan. Iya. Kecuali kalau Anda nanti Buktikan, jadi Pak. polisi silakan ya. Tapi itu dengan ambil review itu harusnya sudah apa? Sudah cukup menurut saya. Menurut hemat saya malah nggak usah pakai perbandingan lapor itu pun sudah cukup. Itu berlebihan itu untuk membuktikan. Cuman sekarang gini saya. Tadi kan saya mengatakan alat bukti itu kan ada saksi, bukti apa, nah barang bukti, alat saksi, dokumen dan sebagainya itu tadi ya, gitu tadi. Sementara tadi kan yang disampaikan oleh para penuduh tadi, kan itu juga ada saksi dan sebagainya itu. Yang saya tanyakan, apakah bukti-bukti yang Anda kumpulkan itu sudah dimasukkan, dikasihkan kepada penyidik? Nah itu nanti akan dibanding-bandingkan itu, ya. Nah sekarang kemarin ternyata ya ke penyidik begitu ngumumkan kan dia saya udah periksa sana, sudah periksa sini, kan begitu ngomongnya, periksa sini termasuk ini lapor ini identik, istilahnya apa identik atau otentik saya nggak care itu karena kalau kita debat itu sampai besok juga nggak akan selesai itu urusan. Masalah ini identik, asli atau sah dan sebagainya itu beda-beda itu apa dalam konteks mana kita ngomongnya itu, jadi jangan diperdebatkan. Nah, tadi ada dari pertanyaan dari Bapak tadi mengatakan tadi pelapor kok kemudian belum selesai kok kemudian dilaporkan kembali pencemaran nama ya. Saya ingin meluruskan. Yang membuat perkap itu saya Pak. Tahun 2009 itu sama si Divingrum. Ya. Bukan. Kalau yang masalah itu bukan perkap, undang-undang. Oh kalau itu saya jawab gini Pak. Yang Prof Kan katakan seorang tadi, saksi ya. Itu undang-undang. Oke gini, Profesor sorry saya ngatakan. Bapak kan mengatakan ya, kalau orang sedang melapor, itu nggak boleh ditutup pencemaran nama kan. Itu undang-undang ya Pak? Itu kalau laporannya satu jenis Pak, tapi ini beda. Maksudnya? Yang melaporkan, yang melapor ke Bareskrim itu orang lain. Yang dilaporkan ke Mabes itu orang lain. Oh, itu tidak. konteks Sama. lain Pak, Sama lain. Egy Sujana dilaporkan juga di Ya Polda. terserah. Tapi kan ada yang dengan lain pasal kan. 310, 311. Oke, gitu. 3 orang TPUA Jadi itu saya gini Pak. dilaporkan dengan 310, 311. Oke gini Pak, gini. Itu tidak boleh. Itu secara penafsiran itu undang-undang Pak, undang-undang itu menurut saya ya Pak. Kalau orang satu ya Pak, Bapak ini menghina saya gitu kan. Terus? Belum dibuktikan bahwa itu apa, sana itu menghina belum. Kita nggak boleh ini mencemarkan nama saya gitu, nggak boleh. Misalkan ini Bapak itu mencuri. Kalau menurut Prof undang-undang itu nggak benar. Apa? Boleh. Berarti Cuman, DPR salah.
Bukan, undang-undang itu benar. Loh, Cuman penafsirannya Bapak yang tidak tepat. Bukan penafsiran saya. Saya membacakan isi undang-undang. Saya kan belum. Ya, itu kalau menurut Bapak kan gitu ya. Bukan menurut saya, Enggak, menurut DPR. Untuk case ini kan Bapak mengatakan, Saya ini kan kita katakan, lapor, kemudian nggak boleh dilaporkan. TPUA itu, Ya kan, itu melaporkan ke Baris Oke, Krim. itu kan gitu kan. Itu jadi kan? Bapak menafsirkan undang-undang Tetapi itu kan. dalam proses pengaduan atau laporan di proses penyidikannya kemudian dilaporkan balik Nah, di Polda. bukan dibalik, dengan- bukan. Sorry Pak, itu laporannya bukan dilaporkan balik Saya Pak, bukan. pengacaranya, Prof. Saya tanya ya, Saya tahu persis. saya hanya dengar dari ini selama ini ya. Saya lihat. Saya dengar itu dengan kemudian ini. Saya apa. lihat. Oke lah, oke. Kalau gitu silakan nanti protes dan kemudian apakah ini Bukan melanggar hukum? protes. Enggak, kalau ini memang melanggar hukum silakan. Kita ini sepakat Ini nggak bukan. melanggar undang-undang? Gitu aja. DPR salah berarti. Ah jangan gitulah, enggak Loh, usah itu yang membuat undang-undang kan DPR. Oh itu kan itu jadi itulah saya. Loh, itu fakta. Sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari benarnya sendiri. Saya hanya mengulas Pak. Ya. Ya, boleh, tapi Hanya Prof mengulas, tadi tapi keliru. Bapak sudah mengatakan kan Bilangnya saya tidak itu salah, di tidak benar gitu. Perkap, itu di undang-undang yang saya ngomongkan. Oke, Perkap ya. lain lagi. Terus kemudian itu saya luruskan lagi yang satu lagi tadi perdebatan yang menurut saya harus ada penengah gitu. Ya. Mengenai tadi puslapor itu syaratnya kan begini ya. Gini, ketika saya bikin dulu perkap itu Pak, di KUHP itu tidak ada Pak yang namanya penyelidikan itu apa, tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu ada tindakan penyelidik untuk mencari keterangan ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan disebutkan kalau manggil harus begini, nyita harus begini dan sebagainya kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu, diaturlah penyelidikan itu. Adapun tadi ada bunyinya bahwa untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Mengapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan supaya lapor itu valid nanti dipakai di bukti pengadilan harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembungkusan barang bukti, dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah inilah saya bandingkan dengan... Kita kan bicara fakta sekarang ini, bukan idealnya. Saya nggak mau dipotong Pak. Loh, bukan. Saya nggak mau dipotong. Saya hanya menjelaskan ya. Tidak ada, Saya nggak mau Pak Paling. tidak ada berita acara di situ penyitaan. Padahal Saya itu wajib. Maaf, saya itu menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak Saya nggak persepsinya keliru. motong. Saya menyebut, saya itu membacakan. Saya teruskan atau saya berhenti Kalau Pak? itu perkap salah, undang-undang salah. Bapak Yang potong, benar Pak. siapa gitu loh pertanyaan. Pak Abdullah, ini giliran dia. Jadi Pak Abdullah dengar. Jadi saya katakan ya, mengapa itu gitu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah mengambilnya di mana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita benar. acara, itu syarat. Nah ini yang saya bandingkan dengan kalau Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto di sana. Kemudian dianalisis pakai gini. Kalau itu dipakai ngomongkan di pengadilan Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah ini saya hanya memberikan pandangan saja Pak kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangan ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana yang benar kita nggak ngerti. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling-saling masing-masing menganggap benarnya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat gitu kan. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan suatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain, gitu loh Pak. Ini pelajaran hukum. Karena tadi kan saya mengatakan, wah saya nggak ngerti hukum. Nggak boleh ngomong gitu karena kita tuh berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan tuh sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian, nggak boleh dilanggar. Kalau ini penelitian saya
nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat untuk itu. Jadi sementara di pihak sini pakai bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari sana bukti-bukti yang sah menurut teori penelitian. Bang Karni Gitu. bisa saya interupsi kali? Enggak lah, udah hampir habis waktunya. Terus bagaimana? Kenapa kok ini kemudian dari ini rame itu tadi? Ya karena gini, yang menuduh itu melalui media dengan tuduhan bahwa itu pelanggaran HAM lah dan sebagainya, kemudian melawan pemerintah, tidak percaya kepada ini dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Sementara dari pihak yang sini buktikan dong di PN, kan gitu, itu yang terjadi kan. Saya hanya menganalisis gitu aja. Oke, nah terakhir ini sudah sampai bakso sekarang. Solusinya Pak, kalau gitu menurut hemat saya, saran saya ya dari gonjang kanjing yang saya sampaikan ini tadi, nomor 1, cegahlah konflik-konflik ini menjadi masif. Tolong hentikan. Jangan, saya juga pada media juga ya, jangan diberikan kesempatan untuk saling berdebat yang nggak jelas itu akhirnya gitu. Karena kita nanti akan terbelah pasti. Yang kedua, kenapa gitu? Karena kita sekarang lagi ada potensi diadu domba. Semua kita tuh sangat berpotensi. Antara pengikutnya Pak Jokowi dengan yang sudah kecewa dulu dengan yang benci dengan Pak Jokowi singkatnya gitu. Itu sangat mudah sekali diadu domba oleh asing. Cegahlah provokasi, yang bersifat provokatif itu tolong dibatasi itu sehingga ini. Dan yang terakhir, saya mengharap Barreskrim cepat-cepat selesaikan masalahnya. Kemarin dia sudah berani menghentikan gitu, ya. Sekarang proses yang kedua ini, apakah ini terbukti apa tidak, gitu. Tapi saya bisa memprediksi gini ya Pak, hasil daripada kemarin itu yang di Barreskrim itu pasti dipakai untuk rujukan, untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu di sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu Pak asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut ini asli kemudian dia itu pasti tidak Pak. Jadi ini saya kasih tahu ya. Ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil, wah saya nggak rugi itu Pak kalau Bapak tidak dipanggil ya, tidak memberikan Bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa Bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan Bapak itu untuk membuktikan bahwa itu Bapak itu benar. Tapi kan Bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya. Itu salah besar menurut saya itu.